إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Tentu untuk mensyukuri nikmat tersebut, kita selaku seorang mukmin, seorang muslim, yakni dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini kita akan mencoba mengkaji isi dari kitab Nasaihul Ibad fi bayani alfadhi munabbihatin 'ala al-isti'dadi li yaumil ma'ad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Baik, pada pagi ini kita akan memasuki nasihat yang keempat dari bab 6. Wal maqalatur rabi'ah, dan adapun nasihat yang keempat itu, qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, inna Allah ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan, menutup 6 perkara fi sittatin minal asya'i, pada 6 perkara. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menutup, di balik 6 perkara itu ada 6 perkara. Yang pertama, kata Umar bin Khattab, kata marridha fi ta'atin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridho di dalam ketaatan. Jadi tujuan tertinggi kita sebagai seorang mukmin itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan tertinggi kita itu bukan pahala, bukan surga, tapi tujuan tertinggi seorang mukmin itu adalah mencari ridho Allah. Jadi dulu guru-guru kami di pondok itu mengatakan, kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan lupa di setiap permintaan itu minta ridhonya Allah. Jadi yang seharusnya yang lebih urgen diminta justru malah enggak diminta, itu yang salah. Jadi minta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah minta surga, minta kebutuhan, minta segalanya kepada Allah, jangan lupa meminta ridho kepada Allah. Karena kita selaku seorang mukmin, tujuan tertinggi kita itu adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan tertingginya.
Jadi seperti Taufik yang tadi malam, mengejar dunia, jadi profesor, jadi insinyur dan lain sebagainya, tapi tujuan utamanya lupa, maka itu semua sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata marridha fi ta'atin, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridha di dalam ketaatan. Liyajtahidan nasu fi jami'it ta'ati raja'an ay yusadifuha fala yajuzu lana an nuhaqqira ta'atan walau saghiratan jiddan li'annahu rubbama kana ridahu ta'ala fiha. Jadi apa tujuannya ridho itu disembunyikan di dalam ketaatan? Jadi tujuannya adalah liyajtahidan nasu fi jami'at ta'ati raja'a yusadifuha. Jadi supaya manusia ini bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Jadi ridho itu ditemukan di dalam ketaatan. Jadi tergantung, boleh jadi ketika melakukan sholat mendapatkan ridho Allah, boleh jadi ketika bersedekah, di situ media sedekah itu kita mendapatkan ridho Allah, boleh jadi ketika puasa, melalui puasa itu mendapat ridho Allah. Jadi Allah sembunyikan, enggak Allah sebut langsung. Jadi tujuannya apa? Liyajtahidan nasu fi jami'at ta'at, agar manusia itu bersungguh-sungguh dalam segala ketaatan, salat, puasa, sedekah, semuanya, agar manusia bersungguh-sungguh, rajaan ay yusadifuha, harapan manusia itu menemukan ridho di dalam ketaatan. Fala yajuzu lana an nuhaqqira ta'atan walau saghiratan jiddan, maka tidak boleh bagi kita an nuhaqqira, untuk meremehkan, ta'atan, ketaatan itu, walau saghiratan jiddan, walaupun ketaatan itu kecil banget. Kebaikan sekecil apapun tidak boleh diremehkan. Boleh jadi yang kecil itu, di situ kita menemukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nemu duri di tengah jalan, kemudian durinya disingkirkan agar orang-orang enggak terkena bahayanya, boleh jadi melalui itu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh meremehkan ketaatan, kebaikan, walaupun kecil. Li'annahu rubbama kana ridahu ta'ala fiha, karena sesungguhnya boleh jadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada yang kecil itu. Boleh jadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada kebaikan yang tadi kecil, yang ingin kita remehkan. Itu yang pertama. Jadi kata marridha fi ta'atin, Allah menyembunyikan ridho di dalam ketaatan. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemarahan fi ma'siyatin, di dalam kemaksiatan, minal ma'asi, dari segala bentuk macam maksiat. Jadi Allah menyembunyikan murkanya di balik maksiat. Jadi setelah maksiat pasti ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Liyajtanibahan nasu khasyatal wuqu'i fihi fala yajuzu li syakhsin ay yuhaqqira ma'siyatin wa in diqqatan jiddan. Jadi agar manusia itu menjauhi maksiat itu, khasyatal wuqu'i fihi, karena takut terjatuh kepada kemaksiatan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murka
di dalam maksiat, agar manusia itu menjauhi maksiat itu karena takut kena marah Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu li syakhsin ay yuhaqqira ma'siyah wa in diqqat jiddan, dan tidak bolehlah bagi seseorang itu untuk meremehkan maksiat walaupun maksiat itu lembut. Jadi dipandang maksiat itu enggak menyakiti orang, enggak sampai menyakiti orang. Maksiat itu enggak sampai membahayakan orang, walaupun demikian tidak boleh meremehkan. Boleh jadi di balik maksiat yang lembut itu, yang dipandang lembut itu, di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Kata Umar bin Khattab, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di malam bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tujuan malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu agar manusia bersungguh-sungguh di setiap malam Ramadan. Jadi Allah enggak nunjuk langsung malam 17, malam 18, malam 21 dan lain sebagainya. Jadi Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar itu agar kita tiap malamnya itu bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Apa tujuannya? Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan bil ibadati. Jadi tujuannya agar manusia, kita sebagai hamba, sebagai seorang muslim, bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam Ramadan bil ibadah, dengan ibadah. Jadi seandainya langsung ditunjuk oleh Allah Lailatul Qadar itu malam 17, dia beribadah hanya malam 17, sedangkan di malam-malam lainnya enggak beribadah, malam-malam lainnya lewat. Atau Allah bilang malam 21, dia hanya beribadah di malam 21, sedangkan malam lainnya enggak beribadah. Jadi tujuannya agar kita tiap malam menghidupkan malam-malam Ramadan. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan ibadah sunnah di Ramadan itu sama pahalanya seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Misalnya kita ibadah sunnah, datang ke masjid, kemudian tahiyatul masjid, itu ajrunnya, pahalanya itu seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Jadi agar kita menghidupkan malam Ramadan, artinya kita banyak beribadah, walaupun ibadah itu sunnah, dihitung sebagai ibadah wajib. Balasannya seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Fa inna ajran nafli fihi ka ajril fardi fi ghairihi kama fil hadis. Nah, karena sesungguhnya balasan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah di dalam Ramadan itu ka ajril fardi, seperti balasan ibadah fardu di luar bulan Ramadan, kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Bal qala an-Nakhai, akan tetapi Imam An-Nakhai mengatakan rakaatun fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairi. Satu rakaat di dalam bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 1000 rakaat di
di luar bulan Ramadan. Saking istimewanya bulan Ramadan. Wa tasbihatan fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi, dan satu tasbih di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Waliyajtahidu fi ihya'i lailihi rajaan ay yusadifu lailatul qadri, dan agar manusia bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ketika malam itu tidak ditunjukkan oleh Allah, lalu kita menghidupkan malam pertama sampai malam terakhir, maka dipastikan sudah pasti dapat malam Lailatul Qadar. Wa fi hadits at-Tabrani marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis Imam at-Tabrani marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innaman zana fihi aw syaribal khamra la'anahu Allah wa man fis samawati ila mithlihi minal haulith tsani. Di balik pahala di bulan Ramadan itu dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan, kata Rasulullah, di balik itu innaman zana fihi aw syariba khamran, sesungguhnya siapa yang berzina di bulan Ramadan itu atau minum khamar, la'anahu Allah wa man fis samawati ila mithlihi minal haulis tsani. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang itu dan yang ada di langit, para malaikat melaknat orang itu ila mithlihi minal haulis tsani, sampai bulan berikutnya yang sama. Jadi bulan Ramadan berzina di dalamnya atau minum khamar, sampai bulan Ramadan yang akan datang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping pahala dilipat gandakan, kalau bermaksiat di dalamnya juga Allah laknat sampai bulan Ramadan yang akan datang. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kata Umar bin Khattab, wa katama awliya'ahu fima bainan nasi, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya fima bainan nasi, di antara para manusia. Jadi wali itu bukan ditontonkan. Jadi wali itu bukan dipamerkan. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya di antara manusia? Kaila yahtaqiru ahadan minhum wa kay yatlubud du'a minhum raja'an ay yusadifu al-waliyya. Jadi tujuannya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya di antara manusia, kaila yahtaqiru ahadan minhum, agar manusia itu tidak saling meremehkan, agar manusia itu tidak saling menghinakan antara satu dan yang lain. Wa kay yatlubud du'a minhum raja'an ay yusadiful waliya, agar mereka saling meminta doa. Jadi secara akal sehat pun merendahkan orang itu tidak boleh. Jadi kita yang ada di masjid ini misalnya, boleh jadi si fulan wali, kita nggak tahu. Boleh jadi si B wali, si C, si D dan lain sebagainya. Jadi kaila yahtaqiru minhum ahadan, agar tidak saling merendahkan antara satu dan yang lain. Fala yajuzu li syakhsin ay yuhaqqira ahadan minan nasi, maka tidak boleh
bagi seseorang untuk merendahkan, menghina seseorang dari manusia. Jadi ini yang sering lepas, ini yang sering lupa. Jadi ketemu orang ngelihat agak gembel dikit, wah ini orangnya nggak sholat nih, ini orangnya pasti masuk neraka, ini orangnya dosanya pasti banyak. Boleh jadi kita nggak menyaksikan dia sholat, boleh jadi dia melakukan satu kebaikan tadi, Allah ridho kepadanya. Jadi kata guru-guru kami dulu, ketika seseorang itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, lalu pada waktu itu dia meninggal, dia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dosanya banyak, dia bertaubat, kemudian melakukan satu amalan, lalu amalannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia wafat, dia husnul khotimah. Boleh jadi orang yang tadi kita lihat gembel, lalu kita nggak tahu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh saling meremehkan, harus saling menghargai. Kemudian yang kelima, wa katamal mauta fil umri, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan kematian fil umri, di dalam umur. Jadi muda, boleh jadi muda meninggal duluan, boleh jadi tua, muda atau tua. Jadi maut itu tidak memandang usia, enggak harus tua dulu baru mati. Fayambaghi hina idzin likulli ahadin ay yasta'idda lil mauti fi kulli waqtin bil ibadati. Maka seharusnya, seyogianya bagi seseorang untuk selalu bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Setiap saat, setiap waktu seharusnya bagi seseorang itu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Dengan apa? Bil ibadah, dengan ibadah. Jadi walaupun pekerjaan itu misalnya dunia, bisa kita jadikan pekerjaan dunia itu sebagai ibadah. Bukan hanya sholat, puasa, sedekah, bukan hanya itu yang sebagai ibadah. Kerja pun bisa jadi ibadah. Ketika kerja itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kerja itu menjadi ibadah. Maka untuk menghadapi kematian itu, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kematian di dalam umur kita. Seyogianya bagi kita untuk selalu bersiap-siap menghadapi kematian itu dengan ibadah. Farubbama yafja'uhul maut, maka boleh jadi kematian itu mendatanginya secara mendadak, tanpa sebab, enggak sakit, enggak apa, meninggal. Paginya masih lari pagi, siangnya udah meninggal, boleh jadi. Jadi selalu mempersiapkan diri setiap waktu, setiap saat. Kemudian yang keenam, wa katamas salatal wusta fis salawati, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan salat wusta, salat pertengahan, fis salawati, di antara salat fardu, salat yang istimewa, di antara salat fardu. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, jagalah oleh kalian salat fardu dan salat wusta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan salat wusta itu. Ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya? Salat itu salat yang istimewa. Liyataharran nasu jami'aha wa akhfallaha ismuhul a'zam fi jami'i asma'ihi liyajtahidan nasu fid du'ai bi jami'iha raja'an ay yusadifu. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, menyembunyikan salat wusta di antara salat-salat fardu. Tujuannya adalah agar manusia bersungguh-sungguh di dalam segala sholat. Jadi ada tadi yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Itu sholat yang paling istimewa. Tapi Allah rahasiakan agar kita di dalam semua ibadah-ibadah, semua sholat fardu itu sungguh-sungguh, sholat subuhnya sungguh-sungguh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya sungguh-sungguh, berharap mendapatkan sholat yang istimewa. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.